Baik, kita akan memasuki bahasan determinasi fosil jejak. Pada waktu determinasi fosil jejak, kita harus memahami bahwa fosil jejak dapat dilihat dalam dua proyeksi. Proyeksi yang pertama yaitu pada bidang vertikal dari lapisan batuannya, dan yang proyeksi kedua pada bidang horizontal dari lapisan batuannya. Contohnya untuk arenicolids, dia organismenya seperti ini, sehingga akan membentuk lubang yang kurang lebih seperti ini pada proyeksi vertikal, dan dua titik yang berpasangan pada proyeksi horizontal. Arenicolids dalam hal ini, dia merupakan penciri mixed tidal flats, atau pada diagramatiknya seperti ini, pada bagian ini di daerah transisi atau tidal. Pada slide ini, kita dapat melihat beberapa fosil jejak Arenicolids yang teramati pada batuan. Ini yang pertama, ini adalah fosil jejak Arenicolidsnya. Ini yang kedua, ini fosil jejak Arenicolidsnya. Ini yang ketiga, fosil jejak Arenicolidsnya. Dan ini yang keempat, fosil jejak Arenicolidsnya. Seperti kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa fosil jejak Arenicolids bisa dilihat dari bentuknya pada bidang vertikal akan membentuk seperti ini. Fosil jejak berikutnya adalah Asterosoma. Kita dapat lihat proyeksinya pada bidang vertikal seperti ini, dan pada bidang horizontal idealnya adalah seperti ini. Tapi yang mudah kita lihat biasanya seperti ini, atau misalnya seperti ini, atau seperti ini. Yang jelas dia bentuknya relatif elips biasanya, mekar begitu ya, dan mempunyai inti. Itu adalah ciri-ciri dari Asterosoma. Asterosoma adalah khas untuk lingkungan upper-lower surface. Apa itu upper-lower surface? Kita lihat pada slide berikutnya. Berikut adalah penjelasan tentang lingkungan pengendapan upper surface dan lower surface. Jadi upper surface per definisinya adalah bagian dari pantai yang kedalamannya relatif dangkal sehingga selalu dipengaruhi oleh ombak harian. Sedangkan lower surface adalah di bawah upper surface yang paling bisa dipengaruhi oleh ombak apabila terjadi badai. Jadi sekali lagi ini adalah upper surface dan ini adalah lower surface. Ini adalah fosil jejak Asterosoma, ini fosil jejaknya, ini bagian intinya, ini bagian yang mekarnya seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Ini terdapat pada singkapan batuan, di Kali Kenteng, di Karang Sambung. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Asterosoma dia merupakan penciri lingkungan fulimarin, yaitu bagian atas dari lower surface. Ini fosil jejak berikutnya, yaitu Bergau area. Ini penampakannya secara pada proyeksi vertikal, ini horizontal, dan ini penampakan 3 dimensinya. Jadi pada proyeksi vertikal bisa terlihat ada bagian substrat atau sedimen yang kasar mengisi lubang pada sedimen yang lebih halus. Ini juga ya, mudah diamati, ini sedimen yang lebih halus, kemudian ada lubang diisi oleh sedimen yang lebih kasar. Bergau area ini adalah fosil jejak penciri brackish-water atau lingkungan payau. Ini adalah Bergau area pada batuan inti. Dapat dilihat di sini dia mengisi sedimen yang lebih halus, lubang pada sedimen yang lebih halus, dengan sedimen yang lebih kasar. Ini fosil jejak berikutnya, yaitu kondrit. Ini penampakan pada proyeksi vertikalnya, ini penampakan pada posisi horizontalnya. Sesuai dengan namanya, dia seperti serabut-serabut sel otak. Ini penampakannya misalnya pada posisi proyeksi horizontal. Ini juga, ini pada proyeksi vertikalnya. Dan dia biasanya mencirikan lingkungan dengan oksigen yang rendah. Atau kami pernah mendapatkan pada daerah dengan pantai, dengan arus yang kuat, dengan ombak yang besar. Ini masih tentang chondrites. Ini adalah yang pernah kami temukan di pantai dengan ombak yang besar. Jadi pada saat pasang naik, dia bisa terendam oleh air, kena ombak yang besar. Tapi pada saat pasang surut, mungkin dia mengering ya, sehingga kekurangan oksigen.
Ini juga chondrites. Ini juga chondrites yang bagus yang pernah kami temukan. Jadi chondrites itu kira-kira seperti fragmen garis-garis hitam atau putih dalam masa dasar dengan warna yang berbeda. Misalnya lebih pucat atau lebih gelap. Jadi pada kehadiran yang melimpah, umumnya berasosiasi dengan kondisi fully marine pada daerah pantai yang terpengaruhi oleh ombak. Ini adalah fosil jejak yang lain, yaitu Cylindrichnus. Ini adalah refleksi pada proyeksi vertikalnya, dan ini horizontalnya. Yang penting dari Cylindrichnus ini, dia menggali lubang yang relatif vertikal, kalau tidak terlalu horizontal, begitu ya, relatif vertikal ini juga. Tetapi dia mempunyai dinding lubang yang berlapis-lapis seperti ini. Ini contohnya berlapis, ini juga terlihat berlapis. Gitu. Nah, Cylindrichnus ini adalah penciri lingkungan estuarine channel. Jadi dia banyak atau umum ditemukan pada lingkungan estuarine channel. Ini adalah contoh Cylindrichnus yang pernah kami temukan. Ini proyeksi horizontalnya, terlihat lubangnya, ada dinding ya, beberapa dinding ini juga. Dan ini penampakan vertikalnya, dia relatif vertikal gitu, tidak miring atau malah ke arah horizontal, tidak ya, dia relatif vertikal. Ini cirinya multi-layer informs ya pada lubangnya. Dia bisa ditemukan di sandy tidal flats dan di estuarine channels.